Apa yang dimiliki laki-laki zaman ini, wanita juga punya kok sekarang. Laki-laki punya ijazah, wanita zaman ini juga punya ijazah plus pajak 1-0 untuk wanita. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan 3-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan 4-0. Halo? Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. Laki-laki punya skill, wanita juga punya skill plus skill plus pentil, bisa 6-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basyirah. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhana al-a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis zikir, majelis taklim, majelis sholawat, para sesepuh, segenap pengurus jam'iyah ad-diniyah wa ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, mulai dari pengurus wilayah, pengurus cabang, majelis wakil cabang, pengurus ranting, pengurus anak ranting,
dari Syuriah, Mustasyar, Awan, Tanfidiyah, kelembagaan berikut banom-banomnya, terutama pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat wilayah, cabang, anak cabang, ranting, anak ranting, semuanya yang dimuliakan Allah, yang kita taklimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, mulai dari pejabat pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah daerah Kabupaten Oki, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, semuanya yang kita hormati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari provinsi, dari kabupaten, semuanya yang kita hormati, yang mewakili Pak Bupati, kemudian Pak Camat, Kapolsek dan Ramil, para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang kita hormati, panitia di backup keamanan dari TNI, Polri, Linmas, santri-santri Pagar Nusa, sahabat-sahabat Banser, semuanya yang kita cintai, kita banggakan. Hadirin, hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara teristimewa, ibu-ibu muslimat, I love you semuanya. Mudah-mudahan yang ikhlas mengikuti majelis ini sampai selesai nanti senantiasa dikaruniai panjang umur, sehat wa'afiyah fi ta'atillah, Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, ibadahnya makin istiqomah, hidupnya tambah barokah. Mudah-mudahan semuanya tergolong umat ijabah yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya selamat, bejo, mulya, bahagia dunia sampai ke surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah, ini acara bersih desa dan tri 8, berarti 3 selapanan muslimat NU Kecamatan Lempuing yang diselenggarakan di desa Tugu Agung dengan tema pentingnya menebar ukhuwah Islamiyah di tengah umat demi terciptanya masyarakat yang damai.
Mas operator, mic-nya tolong dikondisikan nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita berangkat dari sebuah ayat firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya semulia-mulianya kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat ini sasarannya adalah annas, seluruh manusia, bahwa Allah menciptakan manusia itu dari jenis laki-laki dan perempuan. Ini bukan berarti laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, bukan berarti laki-laki lebih mulia daripada perempuan, karena Allah menilai kemuliaan manusia itu bukan dari jenis kelaminnya. Pengumuman untuk bapak-bapak, jangan pernah merasa lebih tinggi derajatnya daripada ibu-ibu. Suami nggak boleh minta menangnya sendiri daripada istri. Setuju, Bu? Soalnya kadang ada suami itu yang mentang-mentang, kadang-kadang ada suami itu yang mau menangnya sendiri, nggak pernah mau mengalah sama istri. Ada apa enggak kira-kira? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di panggung? Banyak suami yang marah-marah ke istrinya, seakan-akan istrinya yang bersalah, padahal sesungguhnya suaminya yang brengsek. Banyak suami yang suka nyalah-nyalain istrinya, padahal sebenarnya suaminya yang salah total. Suaminya yang nggak mau introspeksi, nggak mau mawas diri. Masakan minta enak, tapi uang belanja nggak pernah banyak. Pengen istrinya cantik, tapi nggak dirawat. Pengen istrinya menyenangkan hati, tapi suaminya nggak pernah menyenangkan hati. Ini masih pemanasan, Bapak, tenang. Maaf, manusia diciptakan oleh Allah dengan jenis laki-laki dan perempuan, bukan berarti laki-laki manusia nomor 1, perempuan
manusia nomor 2. Enggak, bukan seperti itu. Dalam Islam laki-laki dan perempuan itu ekuivalen, artinya sederajat. Yang membedakan tinggi rendahnya derajat bukan jenis kelaminnya, tapi adalah iman dan takwanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, yang membedakan ketinggian derajat itu adalah ketakwaannya. Perempuan dalam Islam, bagi laki-laki, perempuan itu adalah partner, bukan rival, pendamping, bukan pesaing, konco samping, bukan konco wingking. Nah, kalau konco wingking itu kan urusan belakang, urusannya cuma sumur, dapur, kasur, masak, macak, mana, kalen, kelan. Tapi antara perempuan dengan laki-laki itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sekali lagi, perempuan diciptakan sebagai pendamping laki-laki, bukan pesaing, partner, bukan rival. Maka perempuan diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki, letaknya di tengah-tengah tubuh. Tidak diciptakan dari tulang kepala untuk disunggi-sunggi terus, dijunjung-junjung terus, tapi juga tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak terus sama laki-laki. Diciptakannya dari tulang rusuk yang letaknya di tengah-tengah tubuh laki-laki. Ini mengisyaratkan bahwa derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Dulu sebelum Islam datang, dalam sejarah peradaban manusia kita tahu perempuan dipandang sebelah mata. Perempuan itu di masa jahiliyah turatsu wa tuhabu, bisa diwaris, bisa dihadiahkan. Jadi perempuan itu kayak barang, bisa diwariskan. Sekarang punya bapaknya, nanti sebentar bisa berubah turun punya anaknya. Dan perempuan itu bisa dihadiahkan. Main ke rumah temen, kemudian lihat istrinya cantik, terus, "Mas, bojomu kok ayu, arep apa piye? Bungkus kok mulih." Biasa itu dulu zaman jahiliyah, bahkan biasa dijual di pasar-pasar. Cewek, sewu telu, perawan, selawe geblak dhewe. Artinya perempuan sangat rendah nilainya. Kemudian Islam datang mengangkat harkat martabat derajat wanita setinggi-tingginya. Sebagaimana sabda Nabi, "Al jannatu tahta aqdamil ummahat." Coba, surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Bapak-bapak telapak kakinya kapal tok. Surga diposisikan di bawah telapak kaki ibu-ibu yang adalah perempuan. Artinya sehebat apapun laki-laki, surganya tetap di bawah telapak kaki perempuan. Siapa? Ibunya. Betul? Secanggih apapun laki-laki, sekaya apapun laki-laki, sepintar apapun laki-laki, setinggi apapun pangkat jabatan kedudukan laki-laki, surganya tetap di bawah telapak kaki perempuan, di bawah telapak kaki ibunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini
Islam sangat meninggikan derajat perempuan. Ada lagi an-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Jadi negara ini ibarat bangunan, itu supaya kuat, tiang penyangganya harus kuat, dan tiang penyangga bangunan itu adalah an-nisa, wanita, perempuan, bukan laki-laki. Malah kalau di zaman seperti ini banyak wanita-wanita yang prestasinya bisa melebihi laki-laki. Betul, Bu? Apa yang dimiliki laki-laki zaman ini wanita juga punya kok sekarang. Laki-laki punya ijazah, wanita zaman ini juga punya ijazah plus pajak 1-0 untuk wanita. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan 3-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita zaman ini juga punya kelulusan plus kemulusan 4-0. Halo? Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita zaman ini juga punya keterampilan plus penampilan. Laki-laki punya skill, wanita juga punya skill plus sikil plus pentil, bisa 6-0. Maka min dzakarin wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan, ini sekali lagi nilai ketinggian derajatnya bukan dari jenis kelaminnya. Sebentar. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ini juga bukan berarti suku yang satu lebih mulia daripada suku yang lain, bangsa yang satu lebih tinggi derajatnya daripada bangsa yang lain. Allah menilai kemuliaan dan ketinggian derajat manusia bukan dari sukunya apa, bukan dari bangsanya apa, tapi dari iman dan takwanya seperti apa. Lah tujuan diciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, itu adalah lita'arofu, agar saling kenal mengenal. Kenal mengenalnya dalam rangka inna akramakum indallahi atqakum, untuk meningkatkan ketakwaan. Jadi lita'arofu, agar saling kenal mengenal, kemudian berikutnya bantu membantu, tolong menolong untuk sama-sama meraih takwa, dan itu adalah kasta tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kita fokus pada lafadz lita'arofu, agar mengenal. Mohon maaf, akhir-akhir ini banyak laki-laki yang tidak mengenal kelelakiannya, banyak wanita yang tidak mengenal kewanitaannya. Malah banyak laki-laki yang kewanita-wanitaan, banyak wanita yang kelelaki-lelakian. Yang laki-laki tampil seksi, yang wanita malah gagah berani. Laki-lakinya lemah gemulai, yang wanitanya gagah berani. Iki dirungokne ora ya?
Laki-lakinya lemah gemulai, wanitanya malah tomboy. Laki-lakinya genit bermanja-manja, wanitanya sengit bermain bola. Dan sekarang banyak laki-laki yang tidak mengenal kewanitaan wanita, banyak wanita yang tidak mengenal kelelakian laki-laki. Ya izin ya, saya ini daerah mana-mana sudah saya datangi dan saya paham. Saya yang paling nggak paham itu daerah kewanitaan. Kadang-kadang peran sosial dalam masyarakat itu sekarang sudah jadi kacau. Laki-laki itu harusnya tulang punggung apa tulang rusuk? Diulang, laki-laki itu harusnya tulang rusuk apa tulang punggung? Kalau wanita harusnya jadi tulang punggung apa tulang rusuk? Lah sekarang kebalik-balik. Laki-laki yang harusnya jadi tulang punggung malah turun jadi tulang rusuk. Wanita yang harusnya jadi tulang rusuk harus naik jadi tulang punggung. Ini paham ya mesti nih. Laki-laki itu aktivis publik, sedangkan wanita aktivis domestik. Harusnya yang jadi aktivis publik, yang keluar, yang kerja, yang cari nafkah untuk kebutuhan istri dan anak-anak, itu istri apa suami? Istri apa suami? Tapi sekarang banyak yang kebalik, malah istri yang harus jadi tulang punggung, bekerja keras menafkahi anak-anak dan menafkahi suami. Suaminya kurang ajar pula, istrinya sampai kerja ke luar negeri, begitu dapat gaji dikirim pulang ke rumah, duitnya dihabis-habisin sama suaminya. Lah sekarang banyak yang kayak gitu kok Bu, malah istrinya yang jadi tulang punggung, suaminya yang jadi tulang rusuk. Suaminya yang di rumah korah-korah, umbah-umbah, ngedusi bocah-bocah. Nah kalau ada suami yang kayak gitu, tolong pakai BH. Ya kebalik Bapak. Itu yang saya maksudkan. Ya Allah ya Karim. Banyak suami yang kehilangan fungsi tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah sekarang karena ini acaranya ibu-ibu muslimat, sementara banyak ibu-ibu sebagai istri itu yang juga kehilangan fungsi. Karena era ini bisa disebut jahiliyah modern. Mohon maaf sekali, kita mulai dijauhkan dari nilai-nilai agama. Jahiliyah mulai menggerogoti mental kita. Coba di antara karakter dan sifat wanita jahiliyah itu apa? Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa'i in ittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ciri wanita jahiliyah itu yang pertama, suka merendahkan ucapannya di hadapan laki-laki. Kalau ngomong dengan laki-laki yang bukan mahramnya, itu suka ceninilan, suka endel, bahasa Inggrisnya the kemayu. Ngomong sama laki-laki lain itu halus, gelami, tapi kalau sama suami sendiri kasar, bentak-bentak, ngomel-ngomel. Ada apa enggak? Orangnya datang. Saya tahu kok sekarang orangnya pakai jilbab warna hijau.
Makanya Al-Quran menyatakan fala takhda'na bil qaul, janganlah kalian merendahkan perkataan, fayatma'alladzi fi qalbihi maradun, sehingga membuat laki-laki yang diajak bicara itu timbul penyakit di hatinya. Karena memang yang perempuan bahasa bicaranya seperti itu, ceninilan, centil, kemayu, sehingga laki-laki yang diajak bicara akhirnya timbul penyakit di hatinya. Ingat, dalam bahasa kriminal P sama dengan N plus K. Peristiwa itu terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Maaf, banyak perempuan yang seolah memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk melampiaskan niat jahatnya. Bukan hanya karena laki-lakinya yang jahat, tapi karena perempuannya juga yang memberikan kesempatan. Lalu ngomongane kemayu, pakaiannya merangsang sekaligus menantang. Nganggo pakaian kok melefet, ngafret, mentek. Apalagi yang model you can see, itu kan bahasa Inggris, you kamu can dapat si melihat. Aslinya kurang itu, yang bener you can see kel bodel, kamu dapat melihat kelek, bokong dan udel. Ya Allah ya Karim. Makanya yang ikut muslimatan insya Allah selamat semua. Satu, hati-hati kalau ngomong ibu nggih, terutama dengan laki-laki lain, laki-laki yang bukan mahramnya. Hati-hati kalau ngomong, jangan menimbulkan fitnah. Dan ini bukan hanya ngomong, termasuk di medsos. Apa itu bikin status, bikin story, apa sampean pas live TikTok. Wong saiki kadang live TikTok nganggo seragam muslimat, ke TikToknya nyanyi megal-megol. Naudzubillah. Yo kok awake apik, wong awake gedene sak sumpele bom. Ambek ginjal-ginjal kaya gembol cempe. Gilani. Jo malu-maluin muslimat. Halo. Yang kedua, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian tinggal di rumah kalian. Perempuan jahiliyah itu nggak betah tinggal di rumah, lebih betah di mall daripada di rumah, lebih betah di pasar daripada di rumah. Ada apa enggak yang seperti itu? Ada. Sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Arisan itu harusnya jam 4 sore, jam 1 udah dateng. Mbak kok gasik mbak? Neng omah ora penak, neng omah ora kerasan. Nah ironisnya, tidak kerasanya di rumah itu karena wanita sudah tidak bangga lagi menjadi ibu dan menjadi istri. Maaf, dia tidak kerasan di rumah yang harusnya diciptakan suasana surgawi, baiti jannati, tapi rumah malah tercipta seperti neraka, minimal kayak penjara. Tugas utama wanita, tolong perhatikan ibu-ibu, menjadi istri yang baik bagi suami dan menjadi ibu yang baik bagi anak. Lah karena wanita-wanita sudah tidak lagi kerasan di rumah, maka dua orang yang di rumah kehilangan figur yang sangat dicintai dan didambakan. Anak-anak kehilangan figur ibu yang sangat didambakan. Suami-suami kehilangan istri yang sangat didambakan. Kalaupun di rumah ada istri, hanyalah istri dalam status, bukan istri dalam fungsi. Sekarang banyak wanita yang statusnya istri tapi tidak bisa berfungsi.
Sementara di luar banyak wanita yang statusnya bukan istri tapi sewaktu-waktu siap berfungsi. Kok iso bayare larang? Kaya tau wae. Ya Allah. Nah, suami yang di rumah yuk bingung. Udah ibu, tolong tugas pokok dan tugas utamanya panjenengan kembali diprioritaskan. Profesi terbaik wanita adalah istri solihah. Woi, prestasi terhebat wanita adalah mengantarkan anak-anaknya jadi solih solihah. Pahala terbesar wanita adalah ridho suami. Paham bohora? Anak-anak yang di rumah juga kehilangan figur ibu yang sangat didambakan. Maaf ibu, banyak anak-anak sekarang nakal, itu faktor utamanya adalah kurangnya perhatian dari orang tua, terutama ibunya. Anak-anak yang broken home akhirnya nakal, akhirnya ikut geng-geng, akhirnya kena narkoba, akhirnya pergaulan bebas dan sebagainya. Itu karena mereka tidak merasakan ketentraman dalam keluarga, tidak lagi mendapatkan perhatian dari ayah, tidak lagi mendapatkan kasih sayang dan bimbingan dari ibu. Sama nek ora percaya ono bocah nakal kayak cenolen siji, rata-rata jawabane ora betah ning omah, ora kerasan ning omah, karena memang orang tuanya tidak bisa menciptakan situasi keluarga yang nyaman bagi anak-anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, sebagai ibu yang baik, panjenengan punya fungsi utama 3 untuk anak-anak panjenengan. Panjenengan harus bisa menjadi figur 3 ibu secara terpadu. Itu loh hadisnya sudah familiar, semuanya tahu. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" "Ummuka," ibumu. "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuka," ibumu. "Siapa lagi?" "Ummuka," ibumu. "Ummuka, ummuka, ummuka." Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? "Abuka," bapakmu. "Ummuka, ummuka, ummuka," ibumu, ibumu, ibumu. Ibunya berapa? Abuka, bapakmu. Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya berapa? Nah ini banyak ibu-ibu yang nggak tahu matematika. Coba diperhatikan dan didengarkan. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Berapa? 3. Abuka, bapakmu. Berapa? Bapaknya berapa? Ibunya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya tenang ibu, tenang. Yang dimaksud 3 ibu secara terpadu untuk anak-anak itu adalah ibu kandung, ibu susu, dan ibu guru. Ibu kandung, ibu susu, dan ibu guru. Wanita harus bisa menjadi figur 3 ibu secara terpadu untuk anak-anaknya. Nah sekarang banyak wanita yang hanya mampu jadi 1 ibu saja, hanya bisa jadi ibu kandung,
Sudah banyak wanita yang tidak mampu jadi ibu susu, tidak mampu jadi ibu guru. Padahal kalau pengen punya anak yang sukses, kalau pengen punya anak yang hebat, anak-anak kita membutuhkan 3 ibu secara terpadu. Ibu kandung yang mengandung dengan ikhlas, ibu susu yang menyusui dengan tuntas, ibu guru yang mendidik dengan cerdas. Ketika anak memasuki usia emas, pasti anak berprestasi dan berkualitas. Dan ini yang mampu hanya ibu-ibu. Sebagaimana Rasulullah juga punya 3 ibu. Ada ibu kandung, ada ibu susu, ada ibu guru. Ibu kandungnya Sayyidah Aminah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah, ibu gurunya Ummu Aiman, nama aslinya Barokah binti Tha'labah. Lah anak-anak sekarang ibunya juga 3, terpisah, tapi yang 2 bukan manusia. Anak-anak sekarang ibu kandungnya Siti, ibu susunya sapi, ibu gurunya wifi. Ya itu ibunya yang keplok-keplok itu. Ibu bapak, maaf, anak-anak dulu bagus-bagus akhlaknya, baik-baik tata keramanya, apik-apik kelakuannya, karena memang ibu dulu itu hebat-hebat, mampu jadi ibu kandung, mampu jadi ibu susu, mampu jadi ibu guru yang baik bagi anak-anaknya. Makanya anak-anak zaman dulu baik-baik. Anak-anak sekarang kok merosot moralnya, banyak yang nakal-nakal, ya karena ibu-ibu sekarang ini nggak mampu jadi ibu yang baik. Halo, halo, ya Allah, banyak ibu-ibu sekarang yang maaf sebenarnya belum siap menjadi ibu, belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi wis do kendel-kendel mana monak-manak tapi ora pinter ndidik. Ibu zaman dulu itu mengandung ikhlas, menyusui tuntas, mendidik cerdas. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo coba dibandingkan dengan ibu zaman sekarang. Anak-anak dulu itu akhlaknya bagus-bagus, karena ibu zaman dulu kalau mengandung ikhlas-ikhlas. Ibu mbiyen wis duwe anak 7, kan udah lumayan banyak, anaknya udah 7. Hamil lagi itu seneng, ikhlas. Lagi pijit dibilangi sama simbah tukang pijit, "Nduk, kowe iki ana isine meneh kok, Nduk." "Iya, Mbah." "Iya, lha iki ngrenjel-ngrenjel iki mlakumu ketara kok." "Alhamdulillah, kok seisa ya, Mbah ya." Seneng. Pulangi bilang ke suaminya, bapake kabar gembira." "Apa?" "Aku meteng maneh." Bapak yang di rumah ya seneng. "Bojoku pinter," sampai didudul bokonge. Terus dinasehati, hati-hati, nyawa loro. Ngomong sak ngomong sing hati-hati, mangan sak mangan sing hati-hati, nyawa loro karo bayine. Kuwi pengaruh nanggone bayi, eling-eling pesene mbae. Wong meteng nek mangan ora entuk sembarangan. Wong meteng ya ora oleh mangan pacul, linggis, koral, gancuk. Ora oleh ngadeg nang ngisore amben. Kuwi orang dulu kayak gitu. Loh, anak masih di kandungan, kehadirannya sudah disambut gembira dan bahagia. Ibu ikhlas, bapak ikhlas, bapak ridho, ibu ridho. Alamat anak ini sambung dengan ridho Allah. Mergo kedua orang tuanya ridho.
anak masih dalam kandungan sudah mendapatkan ridho Allah, alamat akan jadi anak yang baik. Bapaknya ridho, ibunya ridho, Allah pasti ridho. Bapaknya ikhlas, ibunya juga ikhlas. Sekarang kan enggak. Ono wong wedok baru punya anak 2, perut rasa nggak enak, periksa ke dokter, habis periksa dibilangi, Mbak perutnya nggak apa-apa Mbak, nggak sakit kok, selamat ya, positif hamil. Nggak guyu malah kaget, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lah kok meteng maneh, bingung akhirnya nanya dokternya, lah saya kok bisa hamil dok? Dokternya bingung, ya mbak kok nanya saya, lah kamu ngapain aja sama suamine? Loh saya kan udah minum pil pak dokter, kok masih hamil? Dijelaskan sama dokternya, Mbak mungkin salah ngurutnya Mbak, harusnya nganan, nah ngurutnya ngiri, ya kebrotolan. Ngono ku sedih, ya Allah, salah meneh. Pulang bilang sama suaminya takut, Mas aku ngomong sama nojo nesu. Apa? Ojo nesu ya apa ngomong? Aku lo meteng maneh. Kok iso meteng? Sing lanang yo ngono, padahal sing petingkringan yo ndekne. Lha kok iso meteng? Lho obate gak diombe, pilih ora diombe apa piye? Ya wis Mas, tapi nek ku ngurut salah. Sakjane nengen tak urut ngiwa, niteni ngono wae ra iso. Kuwi ra ono panahe apa piye? Ora melek wae matamu, ora melek wae. Anak masih di kandungan itu seolah kehadirannya sudah tidak diharapkan. Coba, padahal masih di kandungan, ibu enggak seneng, bapak enggak seneng, bapak enggak ridho, ibu enggak ridho, alamat anak ini enggak bisa sambung dengan ridho Allah, putus dari ridho Allah. Suruh jadi anak baik yo susah. Eleng-eleng bu. Wih, kalau hamil bahasa Inggrisnya the meteng, yang ikhlas, nggih. 2, ibu zaman dulu itu menyusuinya tuntas, kasih ASI itu komplit, sempurna sesuai petunjuk Al-Quran, haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Ibu zaman dulu itu kalau mengemii, mementili itu loh, bayinya itu sampai 2 tahun minimal, kadang lebih, sampai disapeh-sapeh, kasih njet, kasih brotowali, kasih minyak kayu putih. Begitu bayinya ngemut langsung kadang anaknya udah sekolah kelas 4 SD MI masih mentel loh. Pak Lurah malah tekan saiki saya mentel. Yang ceramah juga. Loh, anak-anak dulu itu sampai besar-besar masih mentel. Lah sekarang ibu-ibu sekarang punya bayi paling dikasih ASI cuma 2 bulan 3 bulan, habis itu lepas ganti yang pabrikan itu, padahal yang pabrikan itu produk susu sapi, berarti anak disusoni maka besarnya jadi anak, ya anak manusia tapi nyusu sapi. Ini kan udah nyalai kodrat. Wong susu sapi itu untuk membesarkan pedet, susu kambing untuk membesarkan cempe, susu kebo untuk membesarkan gudel, susu ibu untuk membesarkan
Kok bapak? Bayi. Bapak wadahe wae. Loh, harusnya aturan kodratnya kan begitu. Halo? Susu kambing untuk membesarkan cempe, susu kebo untuk membesarkan gudel, susu sapi untuk membesarkan bak, susu ibu untuk membesarkan bayi. Lah sekarang banyak bayi yang tidak dibesarkan dengan susu ibu tapi dibesarkan dengan unsur pembesar pedet. Ya banyak ibu-ibu yang ikut program sapinisasi, maka anak karakternya koyo pedet. Maaf Bu, kenapa Al-Quran memerintahkan pemberian ASI eksklusif minimal 2 tahun? Karena itu pembentukan karakter Bu. Nek di mie, aku pengen ngomong iki kok bahas mie. Kalau di ya di mie, kalau di mie sama ibunya itu nanti karakternya, wataknya, akhlaknya ya akhlak manusia. Lah kalau di mie sama sapi, karakternya, wataknya, akhlaknya akhlak. Saya itu sudah meniteni, menengeri itu loh, menengeri. Kalau tidak dikasih ASI sama sekali, kan harusnya ASI dibantu dengan susu buatan itu ndak apa-apa. Kalau sifatnya membantu ndak apa-apa, tapi jangan mutlak hanya dikasih susu buatan tanpa dikasih ASI sama sekali. Sampai dalam aturan agama ibu-ibu, kalau ibunya uzur berhalangan nggak bisa menyusui, mungkin karena penyakit yang secara medis nggak boleh menyusui bayinya, atau karena memang nggak keluar, wis dikop, disedot, di apa-apa ora metu, maka bayinya disusukan kepada ibu yang lain. Jangan disusukan kepada sapi yang lain. Maka dalam Islam ada hukum rodok, saudara sesusuan. Betul? Ini saking pentingnya ngasih ASI ke anak. Lah nek dikai susu sapi tok tanpa ada ASI sama sekali, memang bayine iki kaya sehat ngono. Pletik. Demekane yo atos yang pancen balungan pedet. Atos ngono. Tapi kelakuane yo kelakuan pedet. Kancane sekolah dene dikon mangkat malah nyundang-nyundang ibuke. Kancane ngaji dene dikon budal malah nyelentiki bapake. Kon ning toko ngarepe omah jawabane pedet. Bu, bisa dilanjut? Jadi kalau punya bayi tolong diusahakan maksimal kasih ASI 2 tahun. Non dhuwur. Ayo ramudun kandhano bapakmu ke, ndang kandhano wong non dhuwur le, Pak. Wong bapake nggawa karung non dhuwure. Kan seharusnya gini Bapak Ibu, seharusnya gini, orang tua itu harus siap dan sanggup menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Itulah ayat Qur'ane sampean biasa pakai sebagai doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu artinya kan gini toh, ya Allah berikanlah kepada kami istri-istri dan anak keturunan yang menenteramkan jiwa, membahagiakan dunia akhirat, dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Gini loh,
Dengerin tuh sayang. Wa ja'alna lil muttaqina imama, itu artinya dalam hubungan orang tua ke anak ya, ini konteksnya hubungan orang tua ke anak. Kalau secara umum ya pemimpin dari orang-orang yang bertakwa, tapi kalau dalam keluarga orang tua harus siap menjadi pemimpin dari anak-anak yang bertakwa. Itu wa ja'alna lil muttaqina imama. Orang tua sebagai pemimpin. Pemimpin siapa? Anak-anaknya. Lah kalau anak-anak yang dipimpin adalah anak-anak yang bertakwa, pasti orang tuanya jadi orang tua yang mbuh ra nyaut tok. Orang tuanya yang mesti bertakwa, paham? Jadikan aku pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Orang tua adalah pemimpin dari keluarga yang bertakwa itu. Ya Allah, Bapak paham gak? Lalu dulu bapak itu rajin jamaah, bapak zaman dulu rajin ngaji, bapak zaman dulu rajin kasih contoh ke anak-anak. Makanya bapak zaman dulu berani ngomong gini, nak, kamu boleh punya guru siapapun, kamu boleh punya guru besar sekalipun, tapi gurumu yang paling utama bapakmu ini, nak. Anak yo sami'na wa ata'na. Nggih bapak, guru saya banyak, tapi panutanku di dunia ini, guruku yang paling utama bapak. Anak yang ngono. Nah sekarang apa berani orang tua ngomong gitu ke anaknya? Nak, kamu boleh punya guru siapapun, bahkan kamu boleh punya guru besar, nak, tapi gurumu yang paling utama bapakmu ini, nak. Jare bapak, guru apane mau sampean nguyuh ra cewek ngono. Lah anak pernah ngelihat bapake nguyuh ora cewek, tur karo ngadeg bar diobat abitno ngono. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa sikap memberi contoh itu jauh lebih ampuh daripada bahasa ucapan, daripada ngomong tok. Halo? Salah satu faktor kesuksesan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena pakai metode uswatun, sing banter sayang, uswatun hasanah, contoh konkret, keteladanan yang prima. Bukan hanya ngomongi, tapi langsung praktek mencontohi. Itu dakwahnya Rasulullah. Kalau Rasulullah memerintahkan sesuatu, beliaulah yang melakukan pertama kali. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Nah kalau Rasulullah memerintahkan qiyamul lail, tahajud, memang sepanjang hidupnya Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Bahkan sholat tahajud bagi Rasulullah wajib hukumnya. Nah, sekarang ndak, teriak-teriak, ajak-ajak qiyamul lail. Kalau ingin diangkat derajatnya dunia akhirat, jangan tinggalkan tahajud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Itu janji Allah, siapapun yang istiqomah qiyamul lail tahajud akan diangkat derajatnya dunia akhirat oleh Allah. Lah yang ngomong sendiri nggak pernah tahajud kalau malam, ada apa enggak? Orangnya datang, saya sudah tahu. Saya udah tahu orangnya. Siapa ngomong kelambine biru? Matur suwun, matur suwun. Rasulullah merintah ayo bangun masjid, langsung terjun Rasulullah. Jadi tukang Rasulullah. Ya kotor, ikut jibrat, ikut bangun, perengkosan. Itu Rasulullah. Nah sekarang ndak, nyuruh tok, ndak ikut. Ayo besok hari Minggu semuanya seluruh warga kerja bakti. Lah yang bikin pengumuman nggak ikut kerja bakti, ada apa enggak? Orangnya datang,
Duduknya di mana? Panggung. Maaf ya, kiai dulu itu kalau nasihati orang ampuh, manjur. Kenapa? Bukan hanya ngomong, tapi langsung ngelakoni. Kalau pengen hidupnya berkah, jangan tinggalkan sholat duha. Setiap pagi upayakan sholat duha. Itu kiai yang ngajak sholat duha, beliau istiqomah sholat duhanya. Makanya nasihatnya ampuh, nasihatnya mandi. Gini loh, dulu ada 20 orang nakal, dinasehati sama kiai 5 menit ya lo nasehati, disuruh insaf, disuruh sadar. Itu besok kontan langsung 19 orang sadar, yang nakal tinggal 1. 19 orang ini sowan semua ke kiainya, matur suwun Mbah Yai, geng kula niku wong 20 nakal kabeh, saniki sing tobat 19 Mbah Yai, matur suwun kantun setunggal sing nakal Mbah Yai. Jare Mbah Yai ne, ora apa-apa, sing siji kuwi bene wae kanggo obong-obongane neraka kuwi. Nah sekarang ada wong nakal 20 dinasehati sama Abah Anza 2 jam le nasehati, besok yang nakal jadi 21. Wong ketambahan sing ceramah. Mergo saiki ngomong tok, makane yo nasihate ndak ampuh, dongane yo ora mandi. Wong biyen dongane mandi pol wong biyen. Walaupun ora fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki tobatan qoblal maut raqmatan ngindal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut. Mandi orang ngomong tok karo nglakoni. Saiki ngomong tok orang nglakoni, meskipun fasih le ndonga Rabbana ajina, ya artina kurang fasih, ajina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ele muni kha nganti tindele protol ngobos dongane. Lha wong biyen Bu ngobati sakit gigi doane lucu. Ada orang giginya sakit minta sowo suwe ngene, bismillahirrahmanirrahim, godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh disebulno waras kok. Saiki koncone sampean lara untu suwuk nganggo donga kuwi, ya malah mentek-mentek, iso dikerawuk sampean. Halo? Halo? Ya Allah. Orang dulu itu ngobati sakit bisul, bahasa Inggrisnya the udun, pakai upil hidung lho jajal. Takono dokter spesialis kulit sak donya, apa hubungannya udun karo upil? Tapi sembuh wong dongane mek ngene tok. Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku irung ora sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cutekne upil irung diusapno udune sret waras. Aku tahu praktek Bu, udunen nih sore-sore tak suwuk kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upilku yang irung ora sida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cutekno upil irung. Ate aku pas meler dadi oleh akeh. Wis sore tak suwuk, alhamdulillah esok udune langsung manak telu. Padahal doanya sama. Orang mandi. Ya Allah, Bu ngapunten saya ngomongnya sambil bengok-bengok ini sambil ngempet. Karena maaf ya, ini ada sedikit sakit di kaki saya.
Sama udun jere. Ndak iki apa ya? Pokoke ngawur ya asam urat. Anggitmu bojomu asam urat. Gak. Ndak Bu iki herpes. Herpes kulit dadi ya Allah rasane panas, gatel, kemeng, awake gigil asline. Iki keringetan iki obat, Bu. Makanya saya maaf jalannya nyeret yang sebelah sini. Sakit, ndak bisa ditekuk kakek. Pas wayahe kambuh-kambuhe. Ya wis tak suwuk nganggo kidul kono ana Semar gawe pundung. Ya Allah. Insya Allah. Ini karo teng-teng Bu, tapi kan sekalian tak bengok-bengok biar teng-tengnya ini ndak kerasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu dakwahnya uswatun hasanah, dan itu juga yang dicontoh oleh para ulama kita, kiai-kiai kita. Maka nasihat-nasihatnya ampuh, doa-doanya ampuh, soalnya langsung praktek, gak ngomong tok, ngomong ayo sedekah, ayo sedekah, ayo sedekah. Ini masjid sedang direnovasi, siapa yang ikut membangun masjid akan dibangunkan istana megah di surga. Ngomong tok ramelo urun wonten apa mboten? Wonge ya teko. Aku ngerti kok. Ketoke saiki wonge dadi panitia. Bapak Ibu ngapunten, ini babnya ukhuwah. Jadi Rasulullah kalau ngajak rukun, Rasulullah itu paling rukun dengan siapapun, bahkan dengan yang beda akidah, dengan yang beda agama. Ini sampai jam berapa ya ini ngajinya ya? Jam 5. Entah ini neng omahmu nggak, aku tak mampir merono. Kowe tak ceritani dhewe wae sampai jam 5. Oh ngeyel iki. Rasulullah di Makkah, sorry ya sayang. Ya Allah. Aku sampai lupa kalau kamu di situ. Maaf ya. Ya Allah. Aku nggak ngelihat. Habis yang di situ burek-burek. Enggak cantik-cantik semuanya, cantik-cantik. I love you. Ya Allah, maafin ya. Enggak ngelihat kalau kamu di situ. Di Mekah, di Madinah, Rasulullah punya tetangga Nasrani, Yahudi, Majusi, beda suku, tapi semua dirangkul sama Rasulullah. Guyub rukun, berdampingan dalam keberagaman, itu tuntunannya Rasulullah. Tetangga yang Nasrani, tetangga yang Yahudi sakit, dijenguk sama Rasulullah, dibawain oleh-oleh. Sami nggih kalih wong Tugu Agung. Sami nggih. Pret. Mbel. Kadang-kadang masalah perbedaan dikit aja tetangganya sakit nggak dijenguk kok. Mbak, lek kidule omahe sampean jarene lara. Ya wis seminggu lebih. Lah sampean wis nyambangi, Mbak. Disambangi ditiliki tambah salah paham. Kuwi ra padha karo ngene-ngene iki. Ada yang kayak gitu. Gara-gara becek balike ora imbang. Ngono ae tanggane lara ra ditiliki, wonten apa mboten? Ada. Ini sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Langsung diselehne kipase. Ya kuwi wonge. Bu. Ya Allah. Rukun itu penting. Rukun itu pondasi utama kehidupan, bahkan pondasi utama beragama. Allahumma sholli ala Muhammad. Rungane. Kalau mau rukun, yang berat terasa ringan. Betul? Kalau mau rukun, yang susah jadi mudah. Betul? Kalau mau rukun, yang gak enak jadi enak. Asal mau
Ayo ton jawab sayang. Kalau mau rukun yang berat jadi ringan, alhamdulillah iki mulai nyaut iki ketoke. Yang susah jadi mudah, yang enggak enak jadi ayo dikasih contoh. Kalau nggak dikasih contoh ya nggak paham. Soalnya muslimat kene iki ayu-ayu tapi nek gelem rukun sing abot dadi enteng. Coba bikin acara kayak gini, misalnya sendirian, berat, biayanya lo berat. Coba dihitung panggungnya berapa. Ayo toh, panggungnya, sound systemnya, syutingnya, keamanannya, konsumsinya, MC-nya, koriknya, solawatannya, banyak itu habisnya biaya. Jadi apa nih? Itu ndak usah dibahas. Iki umpama kok ora rukun ijen disangga wong siji, abot nggih napa mboten? Soale biayane kata, coba dihitung panggunge piro. Ayo to, panggunge, sone, shootinge, keamanane, konsumsine, MC-ne, korike, grup solawate, akeh kuwi biayane. Dadi itu nggak usah dibahas, berat. Tapi kalau mau rukun digarap disonggo bareng-bareng dadi entek. Betul? Betul wong sampean urun 20.000 wis dadi. Loh nyecel. Lah iya itu namanya rukun bareng-bareng, Bu. Sik maneh iki. Mbok ora direkeno. Nek ora rukun, ra enak. Nek gelem rukun dadi sing kompak sing bareng. Nek ra rukun ijen-ijen ora enak. Nek rukun, ayo coba sampean ning dapur Bu, bumbu dapur itu kalau sendiri-sendiri ijen-ijen ora enak. Lombok ra enak, brambang ra enak. Nek ijen lho ya uyah ra enak, terasi ra enak nek ijen. Tapi nek gelem rukun diulek nonggone coek dadi apa? Sambel. Enak apa ora? Nek ijen ra nyaut. Nek ijen, nek rukun, sekali lagi nek ijen, nek rukun, wong lanang dinjarke ijen ra enak. Yo bingung, barangnya dililang-liling. Yo kok polahe kaya ngene. Iki diapakno iki? Diuklek-uklek apa ditutuki? Kok iso cepetno lawang lho. Astagfirullahaladzim. Aja rame-rame, wong wedok ya padha. Lha wong wedok kok ijen ya ora enak. Dililing ambek dikebuti ya. Oh ngapa-ngop. Coba nek gelem rukun digathuk-gathukno. Loh, lah iso gathukno syarate kudu isone gathuk kudu. Nek ra rukun saged gathuk mboten? Wes rasa diterusno akeh cah cilik. Halo. Dilanjut mboten? Nek ra rukun sesek. Nek rukun longgar. Ayo jawab. Nek ora rukun, nek rukun lapangan lho sakmene ambane. Lah nek ra rukun karo tangga, sesek.
Arep mlaku simpangan sijine teko kono, sijine teko kene, melipir ngono. Lah sing teko kono ngomong, ape rono ana wedhus no kono. Sijine, ketek kaya ape rene kae. Jajal nek rukun, ambok gang sempit lho, gang sempit. Nggo liwatan wong loro ya kamot ae kok. Ape nang ndi, Mbak? Mbek mlaku ngene. Apa nanti Mbak? Apa belanja mbek mlaku ning ngene. Nek wong kowe lemune ngono. Kamot ae dadi longgar, understand? Suami istri kapan ra rukun, amben iki lho sak panggung iki, sesek. Lah sampe turu jejeg-jejekan sikut-sikutan. Jere sing lanang jejeki rono, kelekmu kecut. Sing wedok nyikut, ya kowe sing rono, ababmu kotak-kotak mendemi wong. Rana akhirnya turu pada no pinggire jam 3 ceblok bareng amben sak panggung kok sesek tinggal wong loro. Ayo nek rukun amben ciut setengah meter lho, longgar mau tidur sing lanang bingung, Dik lah amben kok mek sakmene iki ora kamot nggo turu wong loro. Sing wedok tewenang lek jawab, ya kamot Mas. Kok ana ora kamot? Ya kamot kok. Lah sing lanang tambah bingung, lah carane piye Dik? Ya diakal Mas. Ya kaya winginane kae, ya sampean nggo dhuwur aku nggo ngisor. Kamot. Mergoro. Bu. Nek gelem iya ya. Rungono sayang. Iya sayang, aku juga tahu kalau kamu pengen ngeliat wajah aku. Sama, tapi kamu harus ngerti dong. Salahnya kamu duduknya di situ. Ntar kalau aku ngeliat ke situ terus, yang sana cemburu dong. Ngene wes ngene. Sebenarnya aku juga pengen ke situ. Tapi karena kamu pas di dekatnya panggung, aku takut nanti kamu ndanga. Yang kamu lihat sarungku. Bon, ini yang paling penting gini. Untuk bisa rukun itu ndak harus sama. Wong sama ini kadang-kadang ndak bisa rukun. Sama organisasinya ndak rukun, ada apa enggak? Kurang banter. Sama-sama muslimatnya tapi nggak rukun, ada apa enggak? Ada. No ngomong akeh wonge dadi pengurusku, wonge endel. Mentang-mentang dadi pengurus. Sembarang diatur. KPKP ngatur, mentang-mentang pengurus. Ada yang kayak gitu, ada orangnya duduk di kursi warna biru. Maaf, sama-sama NO-nya ndak rukun, ada apa enggak? Sama-sama pengurusnya tapi ndak rukun, ada apa enggak? Orangnya datang, duduk di bawah apa di panggung? Oh sana. Jilbabnya warna coklat. Ijo lumut. Bu, maaf. Makanya rukun itu ndak harus sama. Kadang-kadang sama, ndak bisa rukun kok. Sama-sama pegawainya ndak rukun, ada apa enggak? Ada. Ini orangnya sekarang pakai seragam. Gara-gara yang satu dapat promosi jabatan, satunya belum, terus ndak rukun. Maka rukun itu ndak harus sama. Kita harus siap berbeda-beda karena nggak mungkin kita sama. Yang hadir di sini loh muslimat kabeh, tapi ndak sama. Wong lemu kurune ndak sama, posturnya ndak sama,
gayanya ndak sama, sifatnya ndak sama. Halo? BH-nya aja ndak sama kok. Lah nek ora percaya coba dicoplok. Engko lak ora padha. Dan itu, ya Allah ya Karim. Berbeda bukan musuh. Perbedaan itu bukan musuh. Perbedaan adalah wahana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan. Setuju? Gedung-gedung yang berdiri kokoh itu bahan-bahan bangunannya sama apa beda-beda? Ya beda-beda. Ada besi, ada semen, ada koral, ada kayu, ada pasir. Beda-beda. Tapi rukun, saling melengkapi, saling menguatkan. Maka di muslimat ini mesti beda-beda orangnya. Coba kalau mau saling melengkapi, saling menguatkan, pasti muslimat akan semakin kuat, muslimat akan semakin kokoh, muslimat akan semakin jaya. Maaf Bapak, saya nggak nyinggung sampean karena sejauh ini yang sering undang saya ya muslimat, saya belum pernah diundang muslimun. Sampean yo nunut ae Pak. Maaf jarang disinggung sampean. Ya karena memang ini biayanya ya untuk kaum muslimat semua. Betul toh? Loh, wong lanang gagah-gagah ngono trimo nunut. Aku no dadi wong lanang yo isin nek ngono modele. Bu. Ya Allah, mudah-mudahan paham. Jadi berbeda tapi mau rukun, saling menguatkan. Maka perbedaan itu akan menjadi nikmat. Laki-laki dengan perempuan sama apa beda? Kalau mau rukun jadi sing banter toh sayang. Laki-laki dengan perempuan sama apa beda? Nah, kalau mau rukun jadi kopi dengan gula sama apa beda? Kalau mau rukun jadi nikmat. Endi kopine? Ya udah, wes, gak apa-apa, nggak ada ya wes. Ya Allah, berbeda kalau mau rukun jadi indah karena memang perbedaan itu indah. Sebagaimana indahnya perbedaan di Indonesia yang terhimpun dalam Bhinneka Tunggal. Bhinneka Tunggal. Niku gaweane wong Madura, Bhinneka Tunggal Neka. Maaf, perbedaan itu akan menjadi indah kalau mau rukun. Maaf ibu-ibu sayang, maaf sekali wajahku indah menurutku dewe. Kenapa? Ya karena ada perbedaan. Ada batuk, ada alis, ada kelopak mata, ada biji mata, ada bola mata, ada hidung meskipun pesek. Loh, aku ngaku nek pesek tapi kan manis, nyatanya kamu kangen sama aku. Aku nggak malu pesek, ngapain? Ini juga bikinan Tuhan. Yang menghina aku pesek sama dengan yang menghina yang menciptakan pesekku. Sopo Gusti? Ngapain? Malu jadi pesek, malu jadi orang Sumatera, malu jadi orang Jawa, malu jadi orang Indonesia. Ngapain harus malu? Tadi yang dinilai Allah bukan sukumu apa. Emang untuk jadi mulia harus suku A, harus suku B, harus suku C? Ndak. Gitu loh. Pesek hitam nggak dinilai, ini cetakan teko kono. Halo? Tapi lek digabung kan indah. Ya karena beda-beda. Ada batuk, ada mata, ada hidung, ada pipi, ada bibir, ada janggut, ada. Coba bayangkan misalnya wajah saya sama, hidung semua, raiku lo isine irung kabeh, dadi opo terusan. Makanya kalau di kampung sampean ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada ormas-ormas lain, ya itu perbedaan bikin indah. Halo, paham porang ini? Ada PKB, ada P3, ada Demokrat, ada Gerindra, ada Golkar, ada PDIP, ada Nasdem, ada Hanura, ada PKS, ada apa sing durung disebut ya? Golkar, ada
Ya wes semua. Ya itu beda-beda. Tapi yuk kita bikin indah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang kedua, kalau pengen rukun, jangan sok menonjolkan diri, jangan merasa paling penting karena semuanya penting. Betul? Ini yang hadir di sini semuanya penting. Bapak-bapak pejabat yang hadir penting, karena kehadiran bapak pejabat akhirnya masyarakat jadi semangat. Pejabatnya aja ikut ngaji, masa kita kalah sama pejabat? Terima kasih seluruh pejabat yang hadir, matur suwun, Pak Kapolsek, Bandan Ramil, Pak Camat. Terima kasih pejabat dari Pemprov, dari Pemkab, semuanya penting kehadirannya penjenengan. Nah, panitia penting, nggak ada panitia ya acara ini nggak terlaksana gitu loh. Tukang son penting, nggak ada sonnya, saya suruh ceramah di hadapan ribuan orang kayak gini, pedot guluku. Keamanan penting, terima kasih sahabat-sahabat Banser sudah ngempet saya, apalagi kaki saya lagi sakit. Nah, kalau nggak dikempet Banser, lembut aku dicetoti rondo-rondo. Jenengan semua yang ada di sini penting. Saya nggak bisa membayangkan tanpa kehadiran panjenengan semua, saya ceramah di sini sendirian. Gendeng aku. Semua penting, maka jangan merasa diri paling penting. Orang sholat berjamaah, imam penting, makmum penting. Imam jangan merasa paling penting. Lah kalau makmumnya purik semua, dewean, ya imam edan, wih, makmum juga gitu penting. Tapi kalau nggak ada imamnya, ya nggak jadi jamaah. Maka yang rukun, coba kalau makmum sama imam nggak rukun, imamnya marah-marah, makmumnya ikut marah-marah, baru takbiratul ikhram lucu. Imamnya takbiratul ikhram sambil marah-marah, Allahu Akbar, jadi makmumnya Allahu Akbar dewe. Orang kowe tok sing iso Allahu Akbar, aku ya iso. Ndak karo-karuan. Lah nanti imamnya leh ngimami sambil marah-marah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sama terakhir waladhdallin. Lah makmumnya amin. Ndak karo-karuan. Wes Bu. Allah, maaf, kalau memang punya jasa nggak harus diomong-omongkan, nggak harus ditonjol-tonjolkan, nggak harus ditampak-tampakkan, orang sudah tahu kok. Bangunan-bangunan yang berdiri kokoh itu ada besinya apa enggak? Besinya kelihatan apa enggak? Nah, tuh kan, untuk kelihatan jasanya, nggak harus kelihatan barangnya. Semua orang juga tahu kok. Bangunan itu kuat karena jasanya besi, tapi besi nggak pengen menampakkan diri. Coba kalau besi merasa berjasa terus pengen menampakkan diri, malah pateng serongat. Semen merasa berjasa pengen menampakkan diri, koral merasa berjasa pengen menampakkan diri, ambruk malahan bangunannya. Betul? Saya yang ngomong ini ada jantungnya apa enggak? Ada jantungnya apa enggak? Ada. Kalau nggak ada jantungnya saya sudah saya. Jantung saya ini jasanya besar loh untuk tubuh saya. Dia memompa darah dan dialirkan terus ke sekujur tubuh saya. Organ-organ tubuh saya bisa berfungsi karena dapat aliran darah dari jantung. Itu jasanya jantung yang luar biasa. Tapi jantung saya nggak pengen menampakkan diri. Dia tetap bersembunyi di dalam. Orang sudah mengakui kok, walaupun dia nggak menampakkan diri. Coba kalau misalnya jantung saya ini merasa berjasa, harus kelihatan, akhirnya dia ini manggono batuk. Paru-paru merasa berjasa, pengen kelihatan, manggono dengkul. Rupa-rupa wong aku. Usus jasanya besar, mencerna makanan, makanan yang tadinya kasar, makanan yang tadinya alot, dicerna jadi lembut, sari-sarinya sangat berfungsi untuk kesehatan tubuh. Jasanya usus luar biasa. Tapi usus juga nggak pengen menonjolkan diri. Usus menonjol sedikit bahaya, dan itu harus dipotong, harus dioperasi karena namanya ambeien. Wasir gara-gara usus menonjol, bahasa Inggrisnya the double. Nah itu kan gara-gara usus pengen menonjol, usus pengen nongol, jadi double. Dan itu harus dioperasi. Maka kalau ada orang yang ini maju karena jasa saya, ini bisa berkembang karena jasa saya, itu berarti orang double yang harus dioperasi.
Ayo belajar seperti besi, dia menguatkan tapi nggak ingin kelihatan. Oke? Belajar seperti jantung, begitu ikhlas, jasanya besar tapi nggak ingin kelihatan, nggak ingin memperlihatkan diri. Bapak belajar dari alat vitalmu, bapak-bapak. Alat vitalnya bapak-bapak itu jasanya besar sekali. Orang yang hadir ribuan ini adalah hasil karyanya dia, tapi dia nggak pengen menonjolkan diri. Kelihatan nutup-nutup, langsung mendelep lagi, ditutup lagi. Nah itu yang keplok-keplok kan hasil karyanya dia, tapi dia nggak mau memperlihatkan diri. Begitu kelihatan sedikit langsung berusaha sembunyi. Orang ikhlas sih begitu. Amal ndak harus kedengaran orang, amal ndak harus kelihatan orang. Sama kayak ketika bapak ibu lagi buang hajat ke toilet, BAB, bahasa Inggrisnya the singing. Lah ya, itu sungguh amal yang ikhlas, amal yang tidak ingin dilihat orang, nggak ingin didengar orang. Berangkat nggak bikin pengumuman, nggak bilang siapa-siapa. Oh no, wong apa ngising nggih pengumuman? Pengumuman, aku apa ngising go barasar. Sopo sing ngapain delok? Nggak ada. Jangan sampai kedengaran, jangan sampai kelihatan. Begitu masuk, pintu ditutup rapat, jangan sampai ada lubang sekecil apapun yang bisa diinceng dari njaba. Nggak mau dilihat, nggak mau didengar. Dipelorot, ndoprok. Begitu siap, keran dibuka. Supaya apa? Airnya terdengar keras, gerojok 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 gerojok. Jadi aman, nggak kedengaran bunyi ceret prokotok kotok kotok ceret prokotok kotok. Itu jangan sampai kedengaran orang. Meskipun alot juga nggak teriak-teriak, ngeden tapi ngempet, jangan sampai keluar suaranya. Loh apa ada orang berak kok, waduh walot, terus tak deno bola-balik ra metu-metu, gegelen, ndak ada. Nek ra wong gendeng ora ono. Lho sampean iki mbok sedekah petentengan lemu golek dhuwit, rasa mbok kandak-kandakno. Aku nyumbang tak tokono keramik masjid iki ya ora dhuwit gampang, ya dhuwit petentengan. Angel lek ku kerja ora karo-karuan metenteng, kuwi padha karo wong ngising ngeden-ngeden dibanter-banterno. Halo? Paham gak ini? Setelah selesai cewek bersih, rapi, selesai, tetap diem. Nggak diomongkan ke sembarang orang, nggak diomongkan ke orang-orang. Ono wong bar ngising kok diceritakno, mbak aku metu pitu mbak, kayak sing dawa papat mbak, belantong-belantong, sing telu merengkel-merengkel mbak, tak cuti satene kok ora enek to mbak, padahal aku bengi bar mangan sate. Wong bento kuwi. Maka lu ada orang ngamal kok diceritakan. Itu ya kayak orang lagi berak terus diceritakan. Subhanallah udah jam 12 lewat. Loh rukun ini penting. Kenapa? Kalau nggak mau rukun nggak dapat rahmat Allah. Bahkan nggak bisa masuk surga. Sekalipun ibadahmu hebat, kalau nggak mau rukun nggak bisa masuk surga. Kata siapa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kalian nggak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Kalian tidak dianggap beriman kecuali kalian mau rukun. Rukun dengan siapapun, rukun dengan keluarga, rukun dengan suami, rukun dengan istri, rukun dengan anak, rukun dengan menantu, rukun dengan cucu, rukun dengan saudara, rukun dengan famili, rukun dengan kerabat, rukun dengan teman-teman, rukun dengan sahabat-sahabat, rukun dengan handai tolan, rukun dengan tetangga-tetangga, rukun dengan siapapun. Soalnya gini, maaf, kadang ada orang kalau sama keluarga, sama saudara rukun, tapi dengan tetangga nggak rukun, gara-gara nyumbang balik ora imbang.
tetangganya punya hajat dia nyumbang 500.000, giliran dia yang punya gawe, tetanggane balekne cuma 200.000. Akhirnya ngomel-ngomel, wong sak desa krungu kabeh. Wonten apa mboten? Ana, aku ngerti kok wonge, ngerti. Ngerti. Orangnya sekarang ngelihat aku. Halo? Kadang ada sama sama orang lain rukun, sama temen rukun, sama tetangga rukun, tapi karo duluru dewe sama saudara sendiri nggak rukun. Gara-gara pembagian warisan. Ada apa enggak? Ya Allah, ya muslimat kuwi. Ya Allah, ya Allah. Mbok ati rungokne. Sedikit lagi masih kuat? Sedikit lagi masih kuat? Oke, habis ini aku tak bagi-bagi sarung cap. Insya Allah, sarungnya Abah Anja, sarungnya dibuka nambah keluarga. Lah ono sing ngene kok, sarung mangga, sarungnya dibuka, enggak ada mangga. Ya terus tak tambahi yang ada lainnya aku yang ngono. Halo? Halo? Ya Allah ya Karim. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu maaf, kalian nggak bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Kalian nggak dianggap beriman kecuali kalian rukun. Berarti yang bisa masuk surga itu yang rukun. Kalau nggak rukun nggak bakal bisa masuk surga. Walaupun ibadahnya bagus, sholatnya luar biasa, baru melafatkan niat aja udah usolli, 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 usolli fardol. Takbir sendakep melungker saking khusuknya. Allahu akbar. Kabiru lama dia berdirinya karena habis Fatihah dia baca semua surat Al-Quran yang dia hafal dibaca. Baru waladhdallin amin baca juz amma sampai minal jinnati wan nas, ditambah lagi ayat kursi, tambah tahlil, kurang lama hadis-hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafal hadis cuma 5 kentean hafalan masih kurang panjang, ditambah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Masih kurang panjang, ditambah lagi Sumpah Pemuda kami. Rukuk lama, sujud sekali nyosop batuk mentol 3. Ahli zikir, ahli wiridan, ahli puasa sunnah, Senin Kemis nggak pernah ketinggalan. Tiap hari Senin dia pasti nyenen, tiap hari Kemis dia pasti. Pergi haji tiap tahun, umroh seminggu 5 kali, rumahnya Mekah. Ya udah seminggu 2 kali, sebulan ini 2 kali pergi umroh, datang balik lagi, datang balik lagi, datang balik lagi. Tetangganya nggak pernah ketemu orangnya, cuma ketemu kopernya tok. Tapi kalau ndak rukun ndak bisa masuk surga, ndak mungkin dapat ridho Allah. Tolong perhatikan, yamqutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang mutus silaturahim, orang yang tidak mau rukun walaupun dia matinya ketika sedang bersujud di dalam Ka'bah. Ini udah cukup menjadi bukti bahwa orang kalau nggak mau rukun nggak mungkin dapat rahmat Allah, nggak bakal diridhoi Allah, nggak bisa masuk syurga. Nah ini mudah-mudahan ukhuwahnya semakin kuat sehingga ke depan semuanya makin barokah. Pesan saya ibu-ibu, hati-hati bermedsos. Kalau ada postingan-postingan apapun, konten-konten yang lewat di beranda HP jenengan, tolong difilter, jangan ditelan mentah-mentah. Oke? Sekarang banyak orang-orang jahat yang seliweran di media sosial. Apa itu menyangkut akidah, apa itu menyangkut wawasan bernegara. Nah, banyak yang
isinya adu domba, isinya hujatan, macam-macam. Ya Allah, hati-hati sekali lagi, tolong kita lebih selektif dan lebih arif bijaksana dalam bermedsos. Nggih Bu nggih? Kalau jenengan ndak paham, ndak usah ikut komen yang aneh-aneh, apalagi posting yang aneh-aneh. Itu ada undang-undangnya. Orang ceramah aja sekarang kudu hati-hati. Ya karena kita lagi dicari kejelekannya. Kiai, santri, pondok pesantren sekarang lagi dicari-cari kejelekannya. Tujuannya jelas, pengen menjauhkan umat dari ulama. Padahal umat kalau sudah jauh dari ulama, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Sesama ulama diadu domba. Akhirnya rame di medsos, masyarakat ngelihatnya, lah ulama aja kayak gitu. Akhirnya masyarakat benci sama ulama, menjauh dari ulama. Target mereka seperti itu. Pondok pesantren dijelek-jelekin, di framing macam-macam, ditampakkan sisi negatif-negatif yang ndak-ndak. Masalah kecil dibesar-besarkan. Supaya apa? Anak-anaknya masyarakat itu supaya nggak mondok nih anaknya no pesantren. Karena dianggap pendidikan pesantren itu ndak baik lah, macam-macam lah. Hati-hati nggih. Nggih. Pokoknya kita kulo sampean kita ini termasuk yang ceramah. Kita orang awam ini wis ayo tetep gendolan para ulama ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ngoten nggih? Ngoten nggih? Wis pokoknya nderek kiai-kiai sepuh ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Insyaallah selamat kula jenengan. Wis ngoten mawon kula jenengan iki wong bodho kok. Nggih? Wes, itu pesan saya. Atau sini sesuai dengan tema, bener, kerukunan, ukhuwah penting. Ukhuwah bukan hanya ukhuwah Islamiyah, karena ukhuwah Islamiyah ini sifatnya umum. Ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya persaudaraan sesama umat Islam. Salah kalau sampean mengartikan ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan sesama umat Islam saja. Salah. Ukhuwah Islamiyah itu menyangkut semua jenis persaudaraan. Karena arti dari ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Bukan hanya persaudaraan sesama umat Islam saja. Semua persaudaraan yang diatur oleh agama Islam. Menyangkut persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang bukan Islam, itu juga tercakup dalam makna ukhuwah Islam. Rungokno to sayang? Ukhuwah itu persaudaraan Islamiyah kang bangsa Islam, artinya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nggak harus dengan orang yang beragama Islam saja, termasuk persaudaraan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan lingkungan, dengan yang bukan Islam, tetap kita bersaudara. Paham? Jangan diartikan sempit. Lah kalau diartikan persaudaraan sesama umat Islam, berarti kalau agamanya nggak Islam bukan saudara. Itu disempitkan itu artinya. Iki lek diterus-terus nongko ana ukhuwah muslimatiyah. Persaudaraan antar muslimat, berarti kalau bukan muslimat bukan saudara. Diterusno ana ukhuwah tonggoniyah, persaudaraan antar tonggo, berarti yang saudara hanya tonggo, yang bukan tetangga bukan saudara. Engko suwe-suwe ana ukhuwah besaniyah. Halo? Diterusno ibu-ibu ana ukhuwah gosipiyah, persaudaraan sesama tukang gosip. Paham nggih? Jadi kalau ukhuwah Islamiyah ini sifatnya umum, mencakup semua bentuk persaudaraan. Saya mohon maaf Ibu nek kakean ngomong, karena menurut saya tentang ukhuwah persaudaraan ini sangat penting. Ada upaya-upaya untuk meretakkan ukhuwah persaudaraan bangsa Indonesia dengan berbagai macam cara. Kita harus waspada. Nggih? Kita semua saudara. Bukan hanya dengan yang Islam, dengan yang bukan Islam
bukan hanya yang sukunya sama, semua kita adalah saudara dalam kemanusiaan, sami-sami kawulane Gusti Allah. Ngoten nggih? Dah, matur suwun, ini saja yang saya sampaikan. Sekarang ya yang mau sarung mangga coba mana? Bismillahirrahmanirrahim. Satu ini, mohon maaf, mudah-mudahan kita semua maslahah, manfaat, barokah. Insyaallah nanti dipertemukan di event-event berikutnya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, tambah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi